Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan surat hutang masa depan. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar sudah ramai oleh pedagang dan pembeli. Suara tawar-menawar terdengar di mana-mana. Di tengah keramaian itu, tampak seorang pria berjanggut tipis dengan sorban agak miring berjalan santai sambil tersenyum sendiri. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Hari itu Abu Nawas sedang tidak punya uang sama sekali. Kantongnya kosong, bahkan seekor semut pun akan kecewa jika mencoba mencari makanan di sana. Namun perutnya mulai berbunyi. Kerucuk, kerucuk. Abu Nawas mengelus perutnya. Wahai perutku, bersabarlah. Kita sedang menjalani latihan hidup sederhana, gumamnya. Saat berjalan di pasar, Abu Nawas mencium aroma makanan yang luar biasa harum. Ternyata aroma itu berasal dari warung sup milik seorang pedagang terkenal bernama Karim. Supnya terkenal paling lezat di Baghdad. Abu Nawas pun mendekat. Assalamualaikum, wahai Tuan Karim, sapa Abu Nawas dengan ramah. Waalaikumsalam, Abu Nawas. Mau makan sup? Tanya Karim. Abu Nawas mengangguk cepat. Boleh, tapi aku akan membayarnya besok. Karim langsung menggeleng. Tidak. Kemarin juga ada yang bilang begitu. Sampai sekarang belum kembali. Abu Nawas berpikir sebentar. Lalu wajahnya tiba-tiba bersinar seperti mendapat ide besar. Kalau begitu begini saja. Aku akan menulis surat hutang yang sangat istimewa. Karim mengernyitkan dahi. Surat hutang biasa saja aku tidak percaya. Apalagi yang istimewa. Abu Nawas tersenyum lebar. Ini bukan surat hutang biasa. Ini surat hutang dari masa depan. Karim makin bingung. Apa maksudnya? Abu Nawas segera mengambil kertas dan pena. Ia menulis sesuatu dengan sangat serius. Setelah selesai, ia menyerahkannya kepada Karim. Karim membaca keras-keras. Saya, Abu Nawas, berjanji akan membayar sup ini kemarin. Karim terdiam beberapa detik. Ini salah. Seharusnya besok, bukan kemarin. Abu Nawas menggeleng bijak. Justru itu hebatnya. Kalau aku berjanji membayar besok, bisa saja besok aku lupa. Tapi kalau aku berjanji membayar kemarin, berarti hutangnya sudah lama lunas. Karim melongo. Orang-orang di sekitar mulai tertawa. Bagaimana mungkin membayar kemarin? Protes Karim. Abu Nawas menjawab santai. Kalau hutangnya ditulis untuk besok, berarti masih menunggu. Tapi kalau ditulis kemarin, berarti urusannya sudah selesai sejak dulu. Seorang pembeli di samping mereka tertawa terbahak-bahak. Logikanya aneh, tapi ada benarnya juga. Karim menggaruk kepalanya. Ia merasa dipusingkan oleh logika Abu Nawas. Sudahlah. Aku tidak mau pusing. Ini supmu. Tapi cepat makan lalu pergi. Abu Nawas langsung duduk dan makan dengan lahap. Masya Allah, sup ini benar-benar luar biasa. Karim hanya menggeleng sambil tertawa. Namun cerita belum selesai. Keesokan harinya, Karim melihat Abu Nawas berjalan santai di pasar. Karim segera menghampiri. Abu Nawas, mana uang untuk sup kemarin? Abu Nawas terlihat kaget. Sup apa? Sup yang kau makan kemarin. Abu Nawas selalu mengambil kertas surat hutang itu. Lihat baik-baik, wahai Karim. Karim membaca lagi. Saya berjanji akan membayar sup ini kemarin. Abu Nawas berkata tenang. Karena janjinya kemarin, berarti sekarang hutangnya sudah lewat. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, bukan? Orang-orang di pasar kembali tertawa keras. Karim akhirnya tidak bisa menahan tawa juga. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat hutang terasa seperti lelucon.
Abu Nawas berdiri sambil tersenyum. Tenang saja. Suatu hari nanti aku benar-benar akan membayarnya. Karim menyipitkan mata. Benarkah? Abu Nawas mengangguk. Tentu saja, kemarin. Semua orang di pasar tertawa sampai ada yang hampir menjatuhkan keranjang dagangannya. Sejak hari itu, cerita tentang surat hutang dari masa depan milik Abu Nawas menjadi bahan cerita lucu di seluruh Baghdad. Namun diam-diam, beberapa hari kemudian Abu Nawas benar-benar kembali dan membayar sup tersebut. Ketika Karim bertanya mengapa ia akhirnya membayar juga, Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Karena membuat orang tertawa itu baik, tapi menjaga kepercayaan itu jauh lebih baik. Pesan moral. Kecerdikan dan humor memang bisa membantu kita keluar dari masalah. Namun kecerdikan yang sejati adalah yang tetap menjaga kejujuran dan kepercayaan orang lain. Karena tanpa kepercayaan, kecerdasan hanya akan menjadi tipu daya semata. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan harta karun hutan. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas terlihat berjalan santai sambil menguap lebar. Wajahnya menunjukkan ekspresi orang yang semalam tidur terlalu nyenyak, atau terlalu malas bangun pagi. Dunia ini indah kalau perut kenyang dan masalah orang lain, gumam Abu Nawas sambil meregangkan badan. Namun ketenangan itu buyar ketika ia tiba di pasar. Orang-orang berkerumun, berbicara dengan suara berisik seperti ayam rebutan jagung. Harta karun di hutan. Emas berpeti-peti. Siapa cepat dia kaya. Abu Nawas berhenti. Alisnya terangkat. Harta karun, katanya pelan. Biasanya yang cepat kaya itu cuma penjual peta palsu. Ia mendekati kerumunan. Di tengah pasar berdiri seorang lelaki kurus dengan janggut setipis benang, membawa gulungan kertas besar. Wahai penduduk Baghdad, teriak lelaki itu. Di hutan Al-Gumroh terdapat harta karun peninggalan raja kuno. Siapapun yang menemukannya akan hidup kaya 7 turunan. Orang-orang langsung heboh. Apa buktinya? Teriak seseorang. Lelaki itu membuka peta dengan penuh gaya. Ini petanya. Abu Nawas menyipitkan mata. Ia mendekat dan menatap peta itu lama sekali. Ada apa, Abu Nawas? Tanya seseorang. Abu Nawas mengelus janggutnya. Tidak apa-apa. Aku hanya memastikan ini bukan peta menuju dapur ibuku. Orang-orang tertawa, tapi tetap banyak yang tergiur. Bahkan seorang pejabat istana yang kebetulan lewat ikut tertarik dan langsung melapor ke raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Raja duduk di singgasananya, wajahnya serius tapi matanya berbinar. Abu Nawas, kata raja, aku mendengar kau paling cerdik di negeri ini. Aku ingin kau memimpin pencarian harta karun di hutan Al-Gumroh. Abu Nawas menunduk hormat. Paduka raja, katanya, hamba ini lebih ahli mencari masalah daripada harta. Raja tertawa kecil. Justru itu. Kalau ada masalah, kau bisa menyelesaikannya. Abu Nawas menghela napas panjang. Baiklah, Paduka. Tapi jika yang kami temukan hanya nyamuk dan lintah, jangan salahkan hamba. Raja melambaikan tangan. Berangkatlah. Abu Nawas berangkat bersama rombongan, prajurit, pembawa peta, dan beberapa orang serakah yang berharap cepat kaya. Begitu memasuki hutan Al-Gumroh, suasananya langsung terasa aneh. Pohon-pohon tinggi menjulang, burung-burung berbunyi seperti tertawa mengejek, dan angin berdesir seolah berbisik. Tempat ini terasa tidak ramah, bisik seorang prajurit. Abu Nawas mengangguk. Betul. Biasanya hutan ramah itu hanya dicerita anak-anak. Mereka mengikuti peta. Namun makin jauh masuk,
arah di peta makin membingungkan. Ke kiri? Tidak, ke kanan. Ini tanda batu atau tahi kerbau? Perdebatan makin panas. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang dengan gundukan besar. Inilah tempatnya, teriak si pembawa peta dengan penuh keyakinan. Rombongan langsung menggali dengan semangat. Tanah beterbangan, keringat mengucur deras. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. 3 jam berlalu. Sudah hampir sampai, teriak seseorang meski lubang makin dalam dan kosong. Abu Nawas hanya duduk di atas batu sambil mengunyah roti. Apa kau tidak menggali, Abu Nawas? Tanya prajurit. Abu Nawas tersenyum. Aku sedang menggali kesabaran. Akhirnya, cetok. Sekop mengenai sesuatu yang keras. Peti emas, harta karun, semua bersorak. Mereka mengangkat sebuah peti besar dan membukanya dengan penuh harap. Namun, isinya bukan emas, bukan permata. Isinya, tulang belulang, sandal usang, dan secarik tulisan. Orang-orang terdiam. Abu Nawas bangkit dan membaca tulisan itu keras-keras. Wahai pencari harta, jika kau menggali karena serakah, kau hanya akan menemukan lelah. Harta sejati bukan di tanah, tapi di akal dan kejujuran. Sunyi. Angin berhembus pelan. Burung-burung seolah tertawa lebih keras. Beberapa orang mulai marah. Kita ditipu? Semua ini sia-sia. Prajurit menatap Abu Nawas. Apa yang harus kita laporkan pada raja? Abu Nawas tersenyum tenang. Katakan yang sebenarnya. Kita tidak menemukan emas, tapi menemukan pelajaran. Setelah kembali ke istana, Abu Nawas menceritakan semuanya pada raja. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa lebar. Abu Nawas, katanya, ternyata harta karun itu bukan untuk memperkaya dompet, tapi memperkaya pikiran. Abu Nawas menunduk. Benar, Paduka. Dan hamba juga menemukan satu harta lain. Apa itu? Hamba jadi tahu, menggali tanah itu capek sekali. Raja dan seluruh istana tertawa terbahak-bahak. Pesan moral. Jangan mudah tergiur oleh janji kekayaan instan. Keserakahan sering membuat kita bekerja keras tanpa hasil, sementara akal sehat dan kejujuran justru adalah harta yang paling berharga. Orang bijak tidak sibuk mencari emas di hutan, tapi mencari kebijaksanaan dalam setiap peristiwa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ulama sombong. Di sebuah kota yang ramai dengan pasar, masjid, dan suara keledai yang bersahut-sahutan, hiduplah seorang ulama yang terkenal ke seluruh penjuru negeri. Namanya Syekh Qadir Al-Muhtarom, seorang ulama dengan jubah paling panjang, sorban paling tinggi, dan suara paling lantang, terutama saat menyebut kehebatan dirinya sendiri. Setiap selesai ceramah, ia selalu berkata, "Aku telah membaca ribuan kitab. Aku hafal dalil dari depan sampai belakang. Tidak ada satupun persoalan agama yang tidak aku ketahui." Para murid mengangguk-angguk, sebagian kagum, sebagian bingung, dan sebagian lagi menguap diam-diam. Di sisi lain kota, di sebuah kedai kecil dekat sungai, duduklah Abu Nawas sambil menyeruput teh hangat. Ia mendengar kabar tentang ulama sombong itu dari seorang pedagang. Syekh itu katanya paling alim seantero negeri, kata pedagang. Abu Nawas tersenyum tipis. Biasanya, yang paling keras mengaku alim, justru paling ribut dengan egonya, gumamnya. Suatu hari, Syekh Qadir mengadakan majelis besar di alun-alun kota. Orang-orang berdatangan, termasuk Abu Nawas yang duduk di barisan belakang sambil mengunyah kacang.
Syekh Qadir mulai berceramah dengan suara menggelegar. Wahai manusia, ilmu adalah mahkota, dan akulah yang memakainya paling berkilau. Beberapa orang terbatuk, ada pula yang saling pandang. Saat sesi tanya jawab dibuka, Abu Nawas mengangkat tangan. Syekh, boleh saya bertanya? Syekh Qadir melirik dari atas ke bawah. Silakan, tapi jangan bertanya hal remeh. Abu Nawas berdiri santai. Jika seseorang berilmu, apakah ia harus selalu merasa paling benar? Syekh Qadir tertawa keras. Tentu saja. Orang berilmu pasti benar. Dan orang benar wajib merasa benar. Abu Nawas mengangguk pelan. Oh, pantas saja Syekh tidak pernah salah, katanya polos. Orang-orang tertawa kecil. Syekh Qadir tersenyum bangga, tidak menyadari bahwa dirinya sedang dipuji dengan racun. Beberapa hari kemudian, Syekh Qadir mengumumkan tantangan terbuka. Siapapun yang bisa mengalahkanku dalam adu ilmu, akan kuberi emas. Abu Nawas langsung mendaftar. Ketika hari adu ilmu tiba, Syekh Qadir duduk di kursi tinggi. Abu Nawas hanya duduk di tikar, sambil membawa karung kecil. Apa isi karung itu? Tanya Syekh Qadir curiga. Ilmu saya, jawab Abu Nawas santai. Syekh Qadir tertawa terbahak. Ilmu kok dimasukkan karung? Abu Nawas membuka karung itu. Isinya, cermin besar. Apa maksudmu ini? Bentak Syekh Qadir. Abu Nawas mengangkat cermin menghadap ke Syekh. Silakan lihat ilmu Syekh. Syekh Qadir melihat bayangannya sendiri, lengkap dengan sorban tinggi dan wajah penuh kebanggaan. Ini aku. Abu Nawas mengangguk. Benar. Ilmu Syekh penuh dengan aku. Sampai tak ada ruang untuk kebenaran lain. Orang-orang mulai berbisik dan tertawa. Abu Nawas melanjutkan. Syekh, izinkan saya bertanya satu hal terakhir. Cepat, kata Syekh kesal. Apakah Syekh tahu berapa beratnya ilmu? Syekh Qadir tersenyum meremehkan. Ilmu tidak punya berat. Kalau begitu, mengapa Syekh terlihat begitu berat memikul kesombongan? Tawa meledak di seluruh alun-alun. Syekh Qadir terdiam, wajahnya memerah seperti cabai. Ia mencoba membela diri, namun setiap kata yang keluar justru mengingatkan orang pada kesombongannya sendiri, ucapan-ucapan lama yang kini terdengar konyol. Akhirnya, Syekh Qadir turun dari kursinya, duduk sejajar dengan orang-orang, dan berkata lirih. Barangkali, selama ini aku terlalu sibuk mengagumi diriku sendiri. Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. Itu awal dari ilmu yang sesungguhnya. Sejak hari itu, Syekh Qadir berubah. Ceramahnya lebih pendek, suaranya lebih lembut, dan kata "aku" diganti dengan "kita". Sementara Abu Nawas kembali ke kedai, menyeruput teh, sambil berkata pada pedagang, ilmu itu seperti air. Kalau ditaruh di gelas rendah, ia tenang. Kalau di gelas tinggi yang kosong, malah tumpah kemana-mana. Pedagang mengangguk, meski tidak sepenuhnya paham, yang penting ceritanya lucu. Pesan moral. Ilmu sejati tidak membuat seseorang merasa paling tinggi, melainkan membuatnya sadar betapa banyak yang belum ia ketahui. Kesombongan adalah penghalang terbesar bagi kebijaksanaan. Dan orang paling berilmu justru adalah mereka yang mau belajar dari siapa saja. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Kamar Rahasia. Di suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan berlarian sambil membawa gulungan kain, ket, dan perkakas. Ternyata, Raja Harun al-Rasyid sedang merenovasi sebagian istana. Namun ada satu bagian yang paling mencuri perhatian, sebuah pintu tua dari kayu hitam berukir rumit, yang selama bertahun-tahun tertutup rapat.
Raja berdiri di depan pintu itu sambil memegang tongkat emasnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin tahu apa isinya, gumam sang raja. Tapi setiap penjaga istana bilang pintu ini terkutuk. Tepat saat itu, Abu Nawas muncul sambil membawa sekantong kurma dan wajah penasaran. Baginda, wajah Anda seperti orang yang sedang menatap utang yang belum dibayar, katanya santai. Raja menghela napas. Abu Nawas, ini pintu rahasia yang bahkan para leluhurku larang untuk dibuka. Semua orang takut. Abu Nawas menatap pintu itu dengan gaya sok bijak. Kalau begitu, biarkan saya membuka. Apa? Raja hampir menjatuhkan mahkotanya. Semua pelayan terpental mundur seperti barisan domino. Abu Nawas mengangguk pelan. Ya, Baginda. Karena kalau sesuatu tidak boleh dibuka, biasanya di dalamnya ada sesuatu yang sangat mengecewakan. Raja bingung. Mengecewakan? Raja menyerah dan memerintahkan penjaga untuk membawa peralatan. Seluruh istana berkumpul, termasuk para menteri yang gemetar ketakutan. Baik, Abu Nawas, kata Raja. Jika terjadi sesuatu yang menakutkan, kau harus bertanggung jawab. Tenang, Baginda, jawab Abu Nawas sambil menepuk dadanya. Saya sudah sarapan kurma. Pikiran saya jernih. Pintu dibuka, dan ternyata, dengan suara krek-kerak, pintu akhirnya terbuka. Semua orang menahan napas. Asap keluar. Cahaya remang-remang. Debu beterbangan. Raja bersembunyi di belakang Abu Nawas, diam-diam. Para menteri memejamkan mata. Para pelayan siap pingsan. Lalu, Baginda, lihat. Apa itu? Seru Raja. Di dalam ruangan besar itu, tidak ada harta karun. Tidak ada monster. Tidak ada roh penasaran. Yang ada hanyalah sebuah lemari tua berisi barang-barang kocak milik raja-raja terdahulu. Jubah raja yang warnanya tidak matching sama sekali. Mahkota berukuran kebesaran. Kaos kaki kerajaan yang bolong. Topi lucu berbentuk ayam. Guci berisi, sandal sebelah kanan saja. Seluruh ruangan penuh barang tidak penting yang disimpan entah untuk apa. Raja mendekat dan membuka salah satu kotak. Di dalamnya tertulis, barang rahasia raja terdahulu jangan dibuka kalau tidak mau malu. Abu Nawas langsung tertawa terbahak-bahak. Baginda, rupanya para pendahulu Anda hanya menyimpan barang-barang memalukan agar tidak dilihat rakyat. Raja memerah. Jadi selama ini, kamar rahasia ini cuma tempat menyimpan barang memalukan? Tapi, apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Kalau rakyat tahu, mereka pasti menertawakan keluargaku. Abu Nawas mengangguk-angguk. Tenang Baginda. Saya punya ide. Ide MU selalu berbahaya, Abu Nawas. Tidak kali ini. Percayalah. Abu Nawas kemudian menyusun rencana cerdik untuk menyelamatkan wibawa raja. Abu Nawas mengumumkan kepada seluruh penghuni istana. Mulai hari ini, kamar rahasia ini adalah Museum Sejarah Komedi Raja-Raja Terdahulu. Semua kaget. Komedi? Tanya Raja. Benar Baginda. Kita katakan bahwa raja-raja terdahulu memiliki selera humor tinggi dan sengaja membuat barang-barang lucu ini untuk menghilangkan stres. Rakyat akan menyukainya. Bahkan mereka akan memuji Baginda karena melestarikan humor para leluhur. Raja berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Itu ide yang bagus. Dan benar saja. Ketika rakyat datang melihat museum komedi itu, semua tertawa terbahak-bahak. Mereka pulang dengan cerita lucu bahwa raja-raja terdahulu ternyata humoris. Raja pun tersenyum bangga. Abu Nawas, kau memang penyelamat harga diri kerajaan.
Abu Nawas terkekeh. Kalau begitu, bagaimana dengan hadiah kecil untuk penyelamat itu? Raja pura-pura tidak mendengar, lalu berjalan pergi. Abu Nawas mengejarnya. Baginda, saya tidak minta banyak, cukup jubah ayam itu untuk saya pakai ke pesta desa. Raja langsung berteriak, jangan pernah. Itu artefak kerajaan. Pesan moral. Kadang yang paling menakutkan bukanlah misterinya, tetapi rasa malu yang kita sembunyikan sendiri. Dan yang lebih penting, jangan takut membuka pintu lama dalam hidup. Siapa tahu isinya tidak semenakutkan yang kita pikirkan, bahkan bisa jadi bahan tawa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan keributan pasar. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, pasar tengah ramai luar biasa. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, kain sutra, buah segar, minyak wangi, sampai ayam hidup yang terus berkokok tanpa henti. Semua sibuk dengan urusan masing-masing, sampai tiba-tiba terdengar suara gaduh di tengah pasar. "Hei, kau mencuri ikanku!" teriak seorang pedagang ikan dengan wajah merah padam sambil menunjuk seorang pria kurus membawa keranjang sayur. Pria kurus itu pun membalas dengan nada tinggi, "Aku cuma lewat. Ikanmu jatuh sendiri." Dalam sekejap, orang-orang berkerumun. Ada yang menonton sambil makan kacang, ada pula yang berteriak, "Pukul saja pencurinya." Situasi makin panas, hingga akhirnya datanglah Abu Nawas, si cerdik dari Baghdad, yang kebetulan baru saja membeli roti dan susu kambing. Melihat keributan itu, ia menghela napas panjang. "Wah, kalau aku tidak turun tangan, bisa-bisa pasar ini berubah jadi arena gulat," gumamnya sambil menyelipkan roti ke saku jubahnya. Pedagang ikan berteriak, "Abu Nawas, kau terkenal bijak. Tolong adili orang ini. Dia mencuri 3 ekor ikan segar milikku." Pria kurus itu langsung protes, "Tidak benar. Aku cuma lewat, dan tiba-tiba ikan itu jatuh dari meja. Mana mungkin aku mencurinya?" Abu Nawas tersenyum lembut, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikan perkara ini di tempat. Tapi, aku minta kalian semua tenang, dan jangan lupa, siapapun yang berbohong, hidungnya bisa bertambah panjang." Semua orang menahan tawa. Tapi karena mereka tahu Abu Nawas selalu punya cara aneh tapi berhasil, mereka patuh. Abu Nawas selalu menatap meja pedagang ikan, dan berkata, "Kau bilang 3 ekor ikannya hilang?" "Benar." "Dan kau bilang tidak mencuri?" tanya Abu Nawas pada si pria kurus. "Benar sekali." "Baiklah," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, aku punya ujian sederhana. Aku ingin tahu siapa yang lebih bau ikan." Abu Nawas mengambil kain penutup dari meja pedagang ikan dan menyuruh keduanya berdiri di bawahnya satu persatu. Pertama, si pedagang ikan berdiri di bawah kain. Kata Abu Nawas sambil mengendus. "Ya, sedikit bau amis, tapi masih bisa diterima. Wajar, dia pedagang ikan." Lalu giliran pria kurus. Begitu Abu Nawas mengendus, ia pura-pura terbatuk keras. Uhuk. Uhuk. Ini benar-benar bau ikan basi 3 hari, katanya dengan nada dramatis. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Pria kurus itu panik. "Aku tidak mencuri. Aku cuma jatuh, dan..." Jadi kau jatuh dekat ikan?" potong Abu Nawas cepat. "Iya," jawab pria itu gugup. "Nah," seru Abu Nawas, "berarti kau jatuh, ikan menempel di bajumu, dan mungkin sebagian masuk ke keranjangmu. Jadi sebenarnya kau tidak mencuri, tapi juga tidak berhati-hati." Kerumunan bersorak, "Hahaha. Cerdas. Jadi dua-duanya salah setengah." Pedagang ikan masih tidak puas. "Tapi bagaimana dengan 3 ikanku yang hilang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata,
Tenang. Aku punya solusi. Ia mengambil uang dari sakunya dan berkata, aku akan membayar 2 ikan, sementara 1 ikan sisanya dibayar dengan nasihat. Pedagang itu bingung. Nasihat? Nilainya apa? Abu Nawas berkata, nasihat ini bisa membuatmu kaya kalau kau ikuti. Baiklah, apa nasihatnya? Tanya sang pedagang dengan penasaran. Abu Nawas menatapnya dan berkata pelan. Jangan pernah berjualan dekat jalan yang miring, karena ikan bisa jatuh, dan orang bisa dituduh. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Bahkan pedagang ikan pun akhirnya tersenyum malu. Baiklah, Abu Nawas. Aku mengaku, ini memang sebagian salahku juga. Sementara itu, si pria kurus dengan cepat mengangkat keranjangnya dan kabur sebelum Abu Nawas sempat menyuruhnya mandi karena bau ikan. Saat suasana pasar kembali ramai, seorang anak kecil bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Tuan Abu Nawas, kenapa kau bayar dengan uangmu sendiri?" Abu Nawas tertawa kecil. "Nak, kalau aku tak bayar, keributan itu bisa lebih mahal dari 3 ekor ikan. Lagi pula, lebih baik kehilangan uang sedikit daripada kehilangan ketenangan pasar." Anak itu mengangguk sambil terkekeh, "Berarti kau rugi sedikit tapi lucu banyak." "Betul," kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Semua orang tertawa lagi, dan hari itu pasar Baghdad kembali ramai. Tapi kali ini penuh tawa, bukan amarah. Pesan moral. Kadang, pertengkaran bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang mau lebih dulu tertawa dan berdamai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia taman belakang istana. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, matahari memantulkan cahaya keemasan di menara istana. Burung-burung berkicau, para pelayan berlarian menyiapkan sarapan untuk sang Raja Harun al-Rashid yang terkenal dengan keingintahuannya, dan rasa bosannya yang kronis. Hari itu, sang Raja duduk termenung di balkon istananya sambil menatap kebun belakang yang luas dan indah. Tapi tiba-tiba, ia menyipitkan mata. Apa itu di ujung taman? Mengapa ada tembok kecil tertutup semak-semak? Katanya curiga. Ia memanggil kepala taman, "Hei, sejak kapan ada tembok di sana?" Kepala taman gemetar. "Ampun tuanku, sepertinya sudah lama ada, tapi hamba tidak tahu apa dibaliknya." Raja langsung berdiri, wajahnya penuh semangat seperti anak kecil menemukan mainan baru. "Bagaimana bisa ada bagian taman yang aku tidak tahu? Ini istanaku. Semua rahasia di sini harus aku kuasai," katanya berapi-api. Namun begitu ia mencoba membuka gerbang kecil di balik semak itu, ternyata terkunci rapat. Ada tulisan lusuh di atasnya. Yang masuk tanpa izin, akan melihat hal yang tak akan bisa dilupakan seumur hidup. Raja membaca keras-keras. "Oh, ini pasti sesuatu yang luar biasa. Mungkin taman rahasia yang menyimpan harta kuno. Atau makhluk ajaib." Para penjaga saling pandang, jelas mereka lebih takut daripada penasaran. Akhirnya, salah satu penasihat kerajaan berkata pelan, "Tuanku, mungkin lebih baik memanggil orang yang cerdas namun tidak takut pada apapun." Raja berpikir sejenak lalu tersenyum licik. "Benar. Panggil Abu Nawas." Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan senyum khasnya. "Wah, wajah Paduka tampak bersemangat sekali hari ini," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja menepuk bahunya. "Abu Nawas, di balik tembok taman ini ada sesuatu yang misterius. Aku ingin kau membukanya dan memberitahu apa isinya. Tapi hati-hati. Mungkin berbahaya." Abu Nawas menatap tembok itu lama sekali. Ia mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga seperti mendengar bisikan rahasia.
Setelah itu, ia berkata dengan wajah serius, "Paduka, ini bukan sembarang taman. Aku mencium aroma misteri, dan sedikit aroma kambing." Raja terkejut. "Kambing?" "Ya, Paduka. Tapi bukan kambing biasa. Ini kambing yang tahu rahasia besar." Semua orang menahan tawa. Tapi Raja malah semakin penasaran. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menatap langit seolah berpikir keras. "Izinkan hamba masuk sendirian malam ini, Paduka. Karena rahasia taman ini hanya mau menampakkan diri di bawah cahaya bulan." Raja mengangguk dengan penuh rasa ingin tahu. "Baiklah, tapi jangan macam-macam." Malam pun tiba. Bulan menggantung di langit, dan taman istana tampak tenang. Abu Nawas datang diam-diam membawa lentera dan seekor kambing betina yang gemuk. Ia membuka kunci tua di gerbang kecil itu, dengan trik logam dan kawat, tentu saja, lalu masuk ke dalam. Di balik tembok itu, ternyata hanyalah taman kecil berisi rumput liar dan kolam kering. Tidak ada yang istimewa, kecuali satu patung besar berbentuk raja duduk di singgasana, tapi tanpa kepala. Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi ini, rahasia besar?" Patung tak selesai. Namun, ia segera punya ide nakal. Ia membawa kambingnya ke tengah taman, menaruhnya di depan patung, lalu menulis di tanah dengan batu. "Siapa yang melihat kambing ini, akan kehilangan akal sehat sementara." Keesokan paginya, ia kembali ke raja dengan wajah tegang pura-pura. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa yang kau temukan?" tanya raja tak sabar. "Paduka, hamba hampir tak sanggup menceritakannya," jawab Abu Nawas dengan nada misterius. "Di taman itu, ada makhluk aneh yang menyerupai kambing, tapi menatap langsung ke dalam jiwa." Raja membelalak. "Makhluk kambing penatap jiwa? Oh, ini menarik. Aku harus melihatnya." "Tidak, Paduka. Siapapun yang menatapnya langsung, bisa kehilangan akal untuk sementara." Raja semakin ingin tahu. "Bagus. Aku ingin menguji keberanianku sendiri." Sebelum Abu Nawas sempat melarang, Raja sudah berlari ke taman belakang bersama para pengawal. Begitu gerbang dibuka, mereka melihat kambing Abu Nawas sedang makan rumput dengan damai. Raja menatap lama, dan kambing itu membalas tatapan dengan mata bulat polos. Ya ampun. Dia menatapku," teriak Raja. Abu Nawas langsung berseru, "Paduka, jangan tatap terlalu lama. Itu dia yang hamba maksud." Raja langsung panik. "Aku merasa aneh. Kepalaku ringan. Dunia berputar. Abu Nawas, cepat tutup mataku." Para pengawal ikut panik. Satu menjerit, "Ampun. Kambing ajaib menatapku juga." Satu lagi jatuh pingsan karena ketakutan sendiri. Sementara itu, Abu Nawas menahan tawa setengah mati. Keesokan harinya, seluruh istana heboh. Ada rumor bahwa di taman belakang istana hidup kambing mistik yang bisa membuat orang bodoh sementara. Para pelayan saling mengingatkan agar tak menatapnya lebih dari 3 detik. Raja pun memerintahkan agar taman itu ditutup kembali dengan papan bertuliskan, "Dilarang masuk. Di sini bersemayam kambing penatap jiwa." Tapi tentu saja, penasaran manusia tak bisa ditahan. Suatu malam, salah satu penasihat ingin membuktikan bahwa itu cuma omong kosong. Ia menyelinap ke taman itu, dan menemukan kambing yang sama sedang tertidur pulas. Ia tertawa keras, "Hahaha. Ini hanya kambing biasa." Namun saat ia kembali ke istana,
Ia terpeleset di tangga dan jatuh ke kolam ikan di depan banyak orang. Sejak itu, semua orang yakin bahwa taman itu memang terkutuk. Raja semakin percaya dan berkata, Abu Nawas benar-benar menyelamatkanku dari kebodohan abadi. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas datang dengan wajah serius. Paduka, rahasia taman itu sudah aman. Kambing itu sudah hamba kirim ke pegunungan jauh agar tak mengganggu siapapun lagi. Raja mengangguk puas. Bagus sekali. Kau memang bijak, Abu Nawas. Ini hadiah untukmu. Raja memberinya sekantong emas besar. Tapi begitu raja pergi, Abu Nawas tersenyum lebar sambil berbisik. Hadiah dari kambing yang tidak tahu apa-apa, terima kasih, kambingku. Ia pun pulang sambil tertawa keras di jalan. Dan setiap kali melihat kambing di pasar, Abu Nawas selalu berbisik. Kalau bukan karena salah satu dari kalian, aku tidak akan makan enak malam ini. Begitulah kisah lucu Abu Nawas dan rahasia aneh taman belakang istana. Dari sekadar tembok tertutup semak-semak, lahirlah legenda kambing ajaib yang membuat seluruh istana geger. Dan seperti biasa, hanya Abu Nawas yang bisa mengubah misteri menjadi komedi, dan kebohongan kecil menjadi pelajaran besar. Kadang, yang membuat sesuatu tampak ajaib, hanyalah rasa penasaran manusia itu sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ilmu yang hilang. Kisah kocak di balik kitab ajaib. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar dipenuhi teriakan para pedagang yang saling berlomba menawarkan dagangannya. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma roti hangat, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk berhenti sebentar. Di tengah keramaian itu, seorang pria dengan sorban putih dan janggut hitam rapi, berjalan santai sambil sesekali tersenyum jahil. Itulah dia, si cerdik dan kocak, Abu Nawas. Hari itu, Abu Nawas sebenarnya hanya berniat membeli sepotong roti. Namun, takdir sepertinya punya rencana lain. Di pojok pasar, ia melihat seorang lelaki tua berwajah pucat, berjubah lusuh, sedang berteriak panik. Ilmuku! Ilmuku hilang. Orang-orang hanya menatap heran. Ada yang menggeleng, ada pula yang menertawakan, mengira lelaki itu sudah gila. Tapi Abu Nawas mendekat, penasaran. Maaf, Tuan. Kalau boleh tahu, ilmu apa yang hilang? Bukankah ilmu itu ada di kepala? Tanya Abu Nawas sambil nyengir. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Kau tidak mengerti, Nak. Aku seorang ahli pengetahuan. Aku baru saja menulis kitab berisi rahasia besar dunia, tentang bintang, tumbuhan, hewan, bahkan cara membuat obat mujarab. Kitab itu hilang dicuri seseorang. Mata Abu Nawas langsung berbinar. Ia bukan hanya penasaran, tapi juga melihat peluang besar. Jadi, ada orang yang mencuri ilmu pengetahuan? Wah, jangan-jangan ilmu itu sedang dipakai untuk hal-hal konyol. Abu Nawas pun berjanji akan membantu sang ahli menemukan kitabnya. Tentu saja, bukan semata karena rasa iba. Ia ingin tahu isi kitab itu, siapa tahu ada ilmu cara membuat roti gratis seumur hidup. Ia mulai berkeliling pasar, menanyai orang-orang. Apakah ada yang melihat seseorang membawa kitab besar? Tanyanya. Seorang penjual bawang menjawab, aku lihat seorang pemuda membawa buku tebal. Tapi aneh, dia membacanya sambil mencoba berbicara dengan ayam peliharaanku. Katanya, ayam itu bisa menjawab soal matematika. Abu Nawas hampir terbahak. Ayam bisa berhitung? Itu pasti pemuda yang salah tafsir. Ia pun mengikuti jejak si pemuda. Benar saja,
Di pinggir kota ia melihat seorang anak muda berusaha membuat ayam berkokok sesuai angka. "Ayamku jenius. Kalau aku tanya 2 tambah 2, dia berkokok 4 kali," katanya bangga. Abu Nawas mendekat sambil bertepuk tangan. "Wah, luar biasa. Tapi coba kalau aku tanya 7 tambah 13, bisa berkokok 20 kali?" Pemuda itu kebingungan. Ayamnya hanya berkokok 2 kali, lalu kabur. Wajah pemuda itu merah padam. Abu Nawas dengan sigap mengambil kitab di tangannya. "Anak muda, ini bukan untukmu. Ayahmu jelas lebih pintar kalau hanya soal mencari cacing." Belum sempat mengembalikan kitab itu, Abu Nawas sadar bahwa ada lembar-lembar lain yang hilang. Rupanya kitab itu terpisah. Di sudut kota lain, ia mendapati seorang wanita kaya yang sedang mengaduk periuk besar. Dari jauh, baunya harum sekali. Tapi ketika didekati, ternyata isi periuk itu bukan makanan, melainkan air bercampur sandal kulit. "Ini, apa yang kau lakukan?" tanya Abu Nawas dengan wajah ngeri. Wanita itu tersenyum bangga. "Di kitab ini tertulis cara membuat ramuan awet muda," katanya. "Rendam sandal kesayangan lalu rebus 7 malam 7 hari, bisa membuat wajah bercahaya." Abu Nawas sampai hampir jatuh tertawa. Itu jelas salah baca. Bagian itu menjelaskan tentang kulit kayu, bukan kulit sandal. Wanita itu terdiam malu. Abu Nawas pun mengambil lembar kitab dari tangannya. Kabar tentang kitab ajaib itu akhirnya sampai ke telinga sang Raja Harun al-Rasyid. Ia penasaran luar biasa. Akhirnya Raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, bawa kitab itu padaku. Aku ingin tahu, apakah benar di dalamnya ada ilmu rahasia untuk menjadi bijak dalam semalam," titah sang Raja. Abu Nawas terpaksa menyerahkan kitab itu sementara. Tapi ia sudah bisa menebak, Raja pasti akan salah kaprah juga. Dan benar saja, malam itu Raja memanggil semua menteri, membawa kitab di tangannya. Ia membacakan satu kalimat dengan lantang. "Barang siapa ingin bijak dalam semalam, hendaklah ia berdiam diri di ruangan gelap tanpa makan dan minum, sambil memikirkan masalah kerajaan." Sang Raja pun mencobanya. Tapi bukannya menjadi bijak, ia malah pingsan karena kelaparan. Keesokan harinya, istana gempar. Menteri-menteri panik, sementara Abu Nawas hanya menggeleng sambil menahan tawa. "Yang mulia, bijak itu bukan datang dari semalam. Itu butuh pengalaman, belajar, dan terkadang mendengarkan rakyat jelata seperti saya." Raja yang baru sadar langsung tertawa kecil, meski masih lemas. "Abu Nawas, memang hanya kau yang bisa membuat semua ini terdengar masuk akal." Akhirnya, seluruh bagian kitab berhasil dikumpulkan kembali oleh Abu Nawas. Ia mengembalikannya kepada sang ahli pengetahuan. Namun, sebelum menyerahkan sepenuhnya, ia sempat membaca satu halaman terakhir yang membuatnya ngakak. Tertulis di sini, kalau ingin hidup bahagia, cukup tertawa setiap hari, meski tanpa alasan jelas. Abu Nawas menepuk jidat. "Ah, jadi ilmu paling hebat ternyata sudah sering kulakukan sejak dulu." Semua orang yang mendengar pun ikut tertawa. Mulai dari ahli pengetahuan, para pedagang, hingga rakyat jelata. Bahkan raja yang baru sembuh ikut terbahak sampai perutnya sakit. Dan sejak hari itu, kitab tersebut bukan hanya dianggap sebagai kitab ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai kitab komedi yang mengingatkan orang bahwa kadang-kadang, tertawa lebih menyembuhkan daripada 1000 obat. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tawa sang raja.
Di suatu pagi yang tampaknya biasa saja di kerajaan Baghdad, terjadi peristiwa luar biasa, yang tak tertulis di buku sejarah manapun. Raja tertawa, dan tidak bisa berhenti. Awalnya hanya tawa kecil. Seorang pelawak istana yang biasa-biasa saja, yang leluconnya bahkan gagal membuat kambing tersenyum, mendadak sukses membuat sang raja terkekeh. Heh, heh, ha, hahaha. Raja menepuk-nepuk lututnya. Huhuhuhu. Huahaha. Tawanya makin lama makin keras. Bahkan saat pelawak itu sudah turun panggung dengan bingung, sang raja masih tertawa. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Pelayan istana mulai panik. Raja tidak makan, tidak minum, tidak tidur, cuma tertawa seperti orang baru menemukan dunia. Penasihat kerajaan bergidik, "Yang mulia, mungkin ini kutukan?" Seorang tabib didatangkan. Tabib, Paduka mengalami kejang otot wajah tingkat tertinggi. Ini bisa berbahaya. Jika dibiarkan, lidah bisa keseleo. Raja. Huhahaha. Keseleo katanya. Huahaha. Didatangkan penari perut untuk mengalihkan perhatian. Raja malah tertawa lebih keras karena penarinya terpeleset kulit pisang yang dibuang menteri. Didatangkan penyair suram. Raja tertawa karena penyair itu menangis sendiri mendengar puisinya. Didatangkan pendeta, dukun, hingga pemain sulap yang mengeluarkan kucing dari jubahnya. Semua gagal. Sampai akhirnya, seseorang berteriak, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas muncul dengan langkah santai, memakai jubah putihnya, sorban miring, dan senyum iseng di wajah. Begitu melihat sang raja tertawa dengan wajah merah seperti kepiting rebus, Abu Nawas mengelus janggutnya dan berkata, "Apakah Paduka sedang bersaing tawa dengan jin gurun?" Raja langsung tertawa makin histeris, "Hahaha. Siapa dia ini? Bawa dia ke sini." Hahaha. Para menteri mulai berbisik. Berani-beraninya dia bicara begitu. Kalau gagal, bisa digantung terbalik. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia pun berkata, "Yang mulia, sebaiknya saya tidak menyuruh Anda berhenti tertawa. Tapi izinkan saya menguji kekuatan tawa Anda." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 4 benda. Seekor ayam jantan yang memakai sepatu kulit domba, seekor kucing yang memakai mahkota mainan, sebuah cermin besar berbingkai emas, dan sebuah tandu yang berisi bayi kambing. Para menteri terperangah. Ini mau menyembuhkan raja atau bikin sirkus? Jangan-jangan Abu Nawas sudah gila. Tapi raja terlihat penasaran di tengah tawanya. Abu Nawas berkata, "Paduka, saya persembahkan pertunjukan kerajaan yang belum pernah Anda lihat." Ia memulai. Ayam jantan disuruh berdansa dengan musik kecapi. Ayam itu berputar-putar, lalu terpeleset, lalu terbang ke kepala menteri tua. Kucing naik tahta, mengangkat satu kaki, dan jatuh tertidur. Bayi kambing tiba-tiba mengembik keras, dan buang angin. Seluruh istana terguncang menahan tawa. Tapi raja tertawa sampai pingsan. Betul. Raja pingsan karena terlalu keras tertawa. Wajahnya merah, badannya lemas, dan akhirnya diam. Panik? Tentu. Semua berlari. Tabib datang. Abu Nawas tetap tenang. Ia membuka cermin besar di depan wajah sang raja.
dan saat raja membuka mata, ia melihat wajahnya sendiri. Berantakan, rambut seperti rumput terbakar, mulut berbusa, dan raja pun melotot, lalu berkata pelan, "Siapa makhluk aneh ini?" Semua mendadak hening. Sang raja tidak tertawa. Menteri berbisik, keajaiban terjadi. Raja bangkit perlahan, memegangi perutnya, dan berkata, "Perutku, rasanya seperti habis ditinju gajah." Abu Nawas menimpali. Paduka telah membuktikan bahwa tertawa adalah obat, tapi jika diminum 48 jam non-stop, obatnya jadi racun. Raja mengangguk sambil memijat dagunya. "Engkau benar. Tapi jujur, bagian ayam terpeleset itu sangat menghibur." Semua tertawa ringan, dan raja pun ikut tersenyum dengan sadar. Untuk pertama kalinya sejak 3 hari, istana bisa kembali tenang, dan tidak seperti warung sirkus. Sebagai tanda terima kasih, raja hendak memberi Abu Nawas 10 kantong emas. Tapi Abu Nawas berkata, "Hamba hanya ingin satu permintaan kecil, Paduka." "Apa itu?" "Jika suatu hari nanti Paduka tertawa lagi tanpa henti, jangan suruh saya menari pakai sepatu ayam." Semua pun tertawa bersama-sama, kali ini secukupnya, dan tanpa kambing ditandu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan palsu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Wajahnya tampak murung, pikirannya dipenuhi kekhawatiran yang tak jelas. Sudah seminggu ini ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi tak tahu apa. Tiba-tiba, datanglah seorang pelayan terburu-buru. "Paduka, ada seorang peramal dari negeri jauh. Ia mengatakan mampu membaca masa depan siapapun, bahkan nasib seekor semut." "Peramal?" Raja langsung berdiri. "Bawa dia ke sini." Masuklah seorang pria aneh, tinggi kurus, mengenakan jubah ungu berhiaskan batu palsu berkilau. Di kepalanya bertengger topi kerucut setinggi teko teh, dan jenggotnya panjang menjuntai seperti sapu yang belum dicuci. Dengan suara berat dan pelan, ia menyapa, "Salam semesta, wahai Raja Besar. Aku, Zarban sang penyingkap takdir." Raja tersenyum, sedikit geli, sedikit penasaran. "Jika kau sungguh bisa meramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat?" Zarban menatap telapak tangan raja. Matanya melotot seperti melihat cicak naik unta. "Wahai Paduka, aku melihat bencana. Dalam waktu 7 hari, istana ini akan hancur, harta melayang, dan yang lebih parah, tikus-tikus akan memberontak." "Tikus?" "Ya, Paduka. Dan mereka akan menggigit pakaian kerajaan dari dalam lemari." Raja pucat. Ia langsung memerintahkan seluruh istana diperiksa, tikus diburu, dan bahkan para penjahit kerajaan diminta membuat pakaian tahan gigitan tikus. Hari demi hari raja hidup dalam ketakutan. Ia tak bisa tidur, setiap malam memeriksa pintu sendiri, bahkan sampai menyuruh juru masak mencicipi makanannya 3 kali sebelum ia menyentuhnya. Namun, setelah 7 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, harta tetap utuh, dan satu-satunya tikus yang ditemukan justru sedang tersesat di dapur mencari kurma. Raja naik pitam. Ia memanggil peramal Zarban ke istana. "Berani-beraninya kau menebar ketakutan dengan ramalan bohongmu.
Zarban tak kehilangan akal. Ia berseru, "Tapi Paduka, justru karena Anda berhati-hati, bencana itu bisa dicegah. Ramalan bisa berubah sesuai tindakan manusia. Jadi maksudmu, kalau aku diam saja, istana benar-benar hancur?" "Sudah pasti, Paduka." Raja mulai ragu. "Benarkah? Atau ini hanya omong kosong?" Kabar soal peramal itu pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama sebelum sampai ke telinga Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang selalu punya akal unik. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai, memancing ikan dengan seutas tali dan roti basi. Peramal bisa menghindari takdir? Wah, ini lebih lucu dari ayam yang belajar berenang, gumamnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa satu buah kendi air dan seikat rumput. "Ada perlu apa kau datang dengan rumput dan kendi, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Aku ingin menyiram logika yang sudah mulai kering, Paduka." Raja tertawa. "Kalau begitu, uji saja si peramal itu. Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan." Abu Nawas pun datang kepada Zarban. "Tuanku peramal, tolong ramalkan, kapan aku akan mati?" Zarban diam sejenak, lalu berkata penuh gaya, "Kau akan mati besok pagi, setelah ayam pertama berkokok." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, biar aku pastikan kau mati malam ini kalau ramalanmu meleset." Wahai Abu Nawas, ramalan itu bisa berubah. Kita manusia tak bisa memaksa takdir. Tapi tadi kau bilang bisa meramal masa depan. Nah, sekarang, masa depanmu kuubah dengan satu kalimat, "Kalau aku tidak mati besok, maka kau akan kuikat di atas istana dengan bendera bertuliskan, peramal palsu." Zarban mulai gemetar seperti jeli disiram air dingin. Baiklah. Aku mengaku. Semua ramalanku hanya karangan belaka. Aku hanya menyambung cerita dari majalah kuno dan kebanyakan makan buah hulut." Raja tertawa terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh dari singgasana. "Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Lagi-lagi otakmu mengalahkan kelicikan. Paduka, lebih baik kita percayai akal sehat daripada jenggot panjang yang penuh kebohongan." Akhirnya Zarban dijatuhi hukuman membersihkan kandang unta istana selama 1 tahun, agar ia belajar bahwa masa depan ditentukan oleh kerja keras, bukan ramalan palsu. Dan Abu Nawas? Ia pulang dengan hadiah 10 kantong emas, 1 karung anggur, dan gelar baru dari rakyat, Abu Nawas sang penakluk kebohongan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kebun yang menghilang. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, unta-unta melintas sambil mengangkat kepala tinggi, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, muncul seorang pria kaya raya bernama Tuan Jamil yang berteriak-teriak ke arah para penjaga istana. "Laporkan ini pada Baginda Raja. Kebunku yang luas dan subur telah hilang." "Hilang?" aku katakan. "Dicuri," serunya dramatis, sambil sesekali memegangi kepalanya seperti akan pingsan. Para penjaga yang kebingungan akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja pun memanggil Tuan Jamil ke istana. Di hadapan Raja, Tuan Jamil menjelaskan dengan nada dramatis seperti aktor teater. "Baginda, hamba memiliki kebun seluas 100 pohon kurma,
dengan buah-buahnya yang ranum dan manis. Tapi pagi ini, ketika hamba bangun dan melihat keluar jendela, kebun itu hilang. Tak tersisa satu pohon pun. Hanya tanah kosong, Baginda. Raja mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi yang ganjil ini. Apa maksudmu hilang? Apakah dicuri? Tanya raja. Ya, dicuri. Pencurinya sangat lihai. Bisa memindahkan satu kebun besar dalam semalam, jawab Tuan Jamil sambil melebarkan matanya. Raja lalu menoleh ke wazirnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas." Hanya dia yang cukup gila untuk memahami kejadian segila ini. Masuklah sang jenius gila. Tak lama kemudian, sang jenius gila, Abu Nawas pun datang. Dengan langkah santai dan wajah penuh rasa ingin tahu, ia mendengarkan cerita Tuan Jamil. Setelah mendengar semuanya, ia mengusap jenggotnya dan berkata, "Sungguh pencuri yang luar biasa. Mungkin dia bukan hanya mencuri kebun, tapi juga mencuri akalmu, Tuan Jamil." Tuan Jamil murka. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jangan main-main. Aku ingin keadilan." Abu Nawas mengangguk serius. "Baiklah. Kita akan menyelidiki. Tapi sebelum itu, kita harus melihat tempat kejadian perkara." Keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa penjaga istana berangkat ke rumah Tuan Jamil. Sesampainya di sana, mereka melihat tanah kosong yang diklaim sebagai kebun yang hilang. Namun, Abu Nawas segera menyadari sesuatu. Ia berjalan perlahan, menghitung langkah, melihat ke sekeliling, mencium bau tanah, bahkan sempat mengecap tanah dengan lidahnya. Tanah ini baru saja dicangkul," gumamnya. "Dan lihat, akar-akarnya masih segar." "Tuan Jamil, apakah engkau mencabut semua pohonmu malam tadi?" "Tentu tidak. Kenapa aku mencabut kebunku sendiri?" "Itu tidak masuk akal," jawabnya. Abu Nawas tersenyum licik. "Begitu ya? Baik. Aku akan menyelesaikan kasus ini, tapi aku butuh bantuan seekor unta, satu kendi air, dan sepasang sandal baru." Tuan Jamil dan para penjaga saling pandang. Tapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, mereka tahu bahwa kadang akal sehat harus ditinggalkan untuk mengikuti logika Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua orang di tanah kosong itu, termasuk raja. Ia berdiri gagah sambil memegang kendi air dan mengenakan sandal barunya. "Hari ini, kita akan mengadili kebun yang hilang." Raja bertanya heran. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin kau mengadili sesuatu yang tidak ada?" "Justru karena tidak ada, maka harus diadili, Baginda," jawabnya mantap. Kemudian, Abu Nawas berteriak, "Hai tanah, katakan, kemana perginya kebun Tuan Jamil?" Tanah, tentu saja, tidak menjawab. "Aha! Diam! Itu artinya bersalah," teriak Abu Nawas. Semua orang mulai tertawa geli, tapi Abu Nawas tetap serius. "Kebun ini tidak hilang. Kebun ini telah dipindahkan ke tempat lain, atas perintah tuannya sendiri." Ia kemudian mengambil kendi air dan menyiram tanah. "Lihat ini. Bekas akar kurma masih hidup. Artinya, pohon-pohon itu baru dicabut. Dan hanya satu orang yang bisa melakukannya tanpa menimbulkan suara di malam hari.
Ia menatap tajam ke arah Tuan Jamil. Pemilik kebun itu sendiri. Tuan Jamil pucat pasi. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas membuka gulungan perkamen. Menurut laporan dari petugas pajak, engkau akan dikenai pajak besar atas kebunmu bulan ini. Jadi, kau mencabut semua pohonmu malam-malam dan menjualnya ke kota tetangga, lalu berpura-pura bahwa kebunmu dicuri. Benar begitu? Semua mata memandang Tuan Jamil. Lelaki itu gemetar. Itu hanya akal-akalan agar aku tak membayar pajak besar. Tapi kau, bagaimana bisa kau tahu? Abu Nawas tertawa. Karena tidak ada pencuri di dunia ini yang bisa mencabut 100 pohon kurma dalam satu malam tanpa membuat suara, kecuali kau menyuruhnya. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, sekali lagi kau membuat kami semua terhibur sekaligus tercerahkan. Tuan Jamil, karena kelicikanmu, maka semua keuntungan penjualan pohon kurma akan disita dan diberikan untuk membangun taman rakyat. Tuan Jamil pun menunduk malu, dan seluruh rakyat Baghdad bersorak senang. Saat semua orang pergi meninggalkan lokasi kejadian, Abu Nawas memandangi sandal barunya dan bergumam. Setidaknya aku dapat sandal baru dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.